Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alisa Rosi. Dalam acara kali ini kita akan coba atau menjelaskan aplikasi sederhana untuk pengolahan nilai ijazah SD terutama tahun 2024-2025. Baik, di sini ada beberapa pembaharuan, mudah-mudahan ini sudah final. Di antaranya yang pertama, aplikasi ini sudah disesuaikan ya dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan dan juga Permendikbud nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah. Tentunya disesuaikan juga dengan juknis atau jumlah pendidikan sekolah dari Dinas Pendidikan di daerah tahun 2025. Baik, di sini ada beberapa perubahan, di antaranya yang pertama ada penulisan nama sekolah ya. Jika menggunakan UPT, sini bisa diketik UPT. Kalaupun tidak, ya tinggal dihapus saja. Ini. Ya. Kemudian nama sekolah, provinsi, ya. Kemudian di sini kabupaten. Nah, di sini juga bisa kita ganti, bisa dipakai oleh kabupaten kota lain dengan cara memilih klik. Nah, di sini menjadi kota ya. Boleh kalau mau silahkan. Selanjutnya identitas kepala sekolah di sini bisa diganti ataupun NIK-nya juga ya. Bisa di sini kepala sekolah atau NI P3K mungkin ya kalau yang menjadi kepala sekolahnya dari P3K ya kalau ada. Kemudian di sini ada perubahan beberapa ini ya sedikit ya. Di antaranya penulisan nomor surat indeks ya, klasifikasi suratan dinas yang baru untuk pendidikan dasar dan menengah itu adalah kodenya 400.3.5 ya untuk SD dengan SMP berarti ya. Nah ini berdasarkan apa? Permendikbud nomor 83 tahun 2022 yang baru. Di sini ada tanggal ijazah 2 minggu setelah penetapan ya. Tanggal penetapannya adalah minggu pertama atau di hari Senin pertama ya sesuai dalam juknis ya. Itu tanggal 2 Juni 2025 untuk SD. Kemudian sini muatan lokal, ini dengan muatan lokal Bapak Ibu di daerahnya masing-masing. Nah, di sini ada kriteria, silakan diisi untuk ya sebagai acuan atau patokan saja dalam menentukan kelulusan. Kemudian biodata guru kelas 6-nya itu saja identitas yang diisi di menu utama ini. Kemudian yang paling utama adalah pengisian input data hanya 2 data siswa dengan input nilai saja ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu otomatis dari aplikasi ini akan menghasilkan jadi ada data pengolahan ijazah, ada rekap, ada SKL ya, surat keterangan lulus ya, dan sertifikat hasil lulus. Nah ini model lama. Ada surat keterangan kelakuan baik jika diperlukan bagi peserta didik yang mau melanjutkan biasanya ya. Kemudian ada laporan sekolah dan menu yang paling utama adalah di sini ada transkrip nilai ijazah yang harus dibuat oleh satuan pendidikan. Dan terakhir ada PK7A atau form untuk pengambilan ijazahnya atau transkrip nilainya. Dan ada bonus album saja. Baik, kita langsung saja ke input data siswa diisikan. Bapak Ibu silakan ini tinggal isikan mulai dari nomor induk, nomor lisen, nama siswa, tanggal lahir, nomor orang tua, nomor peserta tahunnya, tidak ada ya, kelamin,
kemudian kelas 6 alamat dan nomor ijazah. Nomor ijazah nanti kita download ataupun diajukan di web pengelolaan ijazahnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di sana setelah penetapan lulusan, kemudian penetapan TNT, dinas, nanti akan masukkan nomor untuk ijazahnya ya. Ini dari web pengelolaan ijazahnya nanti Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke beranda. Daftar input nilai ya, di sini silakan diinputkan nilainya itu ya. Nah, untuk SD itu dari kelas 5 sampai dengan kelas 6 ya, silakan diinputkan. Untuk semester 2 ini fleksibel, bisa diisi, bisa juga tidak ya Bapak Ibu. Jika ada nilainya silakan diisi ya, dan insya Allah otomatis akan menghitung sendiri aplikasinya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini paling utama, sebentar lagi kita akan menghadapi ini ya, ujian ya, dan nanti menghasilkan nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah di sini ada tertulis dan praktek. Bobotnya kalau di kita itu 70% tertulis dan 30% untuk praktek. Ini menyesuaikan sesuai jenis di daerah masing-masing ya Bapak Ibu. Bisa saja tertulisnya 60 ataupun prakteknya 40 ya, maaf. Silakan. Ini bisa fleksibel, bisa diganti. Nanti rumus ini akan otomatis menghitung sendiri ya. Tidak usah pusing-pusing. Setelah terinput nilai, maka kita tinggal lihat hasilnya. Di hasil sini ada data pengolahan itu ya. Kita lihat hasilnya ya Bapak Ibu ya. Pengolahannya di tim kami adalah nilainya 70% nilai rata-rata rapot dan 30% nilai ujian sekolah. Rata-rata rapot, nilai ujian, dan dapatkan nilai ijazah. Sini ada statusnya lulus apa tidak. Kita coba yang lain. Nah, ada seperti ini ya. Mungkin nilainya kurang atau di bawah kriteria yang tadi di menu beranda ya, menu utama tadi ya. Kemudian kita ke rekap nilai. Nah, di sini ada nilai terapot. Di kami daerah Dinas Pendidikan ya, dan Serang ini bobotnya adalah 70% untuk nilai rapot pengolahannya ya Bapak Ibu untuk nilai akhir, dan 30% nilai ujian sekolah. Maka didapatkan nilai akhir atau nilai ijazah ya Bapak Ibu ya. Di sini ada statusnya, ada ranking, ada juga status lulus tidak lulusnya. Ini yang lainnya bisa di-blok oleh Bapak Ibu. Sekiranya tidak diperlukan, tinggal blok ya. Di klik kanan, di hide saja, sembunyikan ya. Oke, di bawah sini ya Bapak Ibu. Oke. Ada persentase lulusannya juga. Oke, kembali. Setelah rekap tadi, kita ke SK kelulusan atau surat keterangan lulus ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa menyesuaikan. Silakan jika Dinas Pendidikan di Bapak Ibu sesuai nomenklaturnya ya masing-masing. Ini di kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin di yang lain bisa berbeda ya. Nah, di sini logo bisa diganti, tinggal ganti change picture, tinggal ganti file ya Bapak Ibu. Oke, ini bisa diganti, silahkan sesuaikan dengan nomenklatur Dinas Pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Oke, ini lainnya untuk SKL ya Bapak Ibu. Untuk sementara belum ijazah dikeluarkan atau dilakukan. Ada di sini bisa disesuaikan lulus atau tidak ya Bapak Ibu ya, tergantung hasil dari strategi. Selanjutnya kita ke
S1 atau sertifikat hasil ujian, ini format yang lama ya, sebenarnya Bapak Ibu ini tidak dipakai lagi, tidak apa-apa. Oke, kembali di sini SKKB atau surat keterangan kelakuan baik, tinggal print, silahkan, dan laporan sekolah. Ini ada beberapa perubahan kecil, lebih disempurnakan lagi. Oke, sini ada keterangan peserta mengikuti lulus, tidak lulus, dan ini ya Bapak Ibu ya, persentase kelulusannya. Nah, tadi karena ada yang satu tidak lulus, maka persentasenya akan otomatis ya Bapak Ibu ya. Jika laporannya hanya sampai pada ini ya, sampai pada peserta atau kelulusan saja, kita bisa hide ya Bapak Ibu, kita bisa sembunyikan ya, ini kita bisa sembunyikan ya, kanan hide. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau laporannya yang diminta ya, seperti ini ya, cukup simpel dan mudah. Bapak Ibu tinggal kanan di blok ya, baris atau kolomnya, tinggal di hide atau unhide saja sesuai keperluan, sesuai kebutuhan, simple ya. Yang terakhir di sini, belum, masih ada yang kedua lagi ya, transkrip nilai ijazah ini yang paling utama. Baik, tugas Bapak Ibu adalah di sekolah satuan pendidikan itu mencetak, mengeluarkan transkrip nilai ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini kan mulai penerapan e-ijazah, kita tinggal download ijazahnya yang dari web pengeluaran ijazah ya Bapak Ibu. Ini tidak usah, jadi yang perlu dilakukan oleh kan adalah mengeluarkan transkrip nilai. Oke, di sini transkrip nilainya tertera. Dan sini bisa menggunakan PPE atau tanda tangan elektronik ya Bapak Ibu. Ini bisa dihapus atau dihilangkan kalau masih menggunakan manual ataupun tanda tangan basah. Ini bisa dihilangkan saja. Ini hide boleh. Ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Formatnya sudah menyesuaikan dengan format dari ijazah yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah transkrip nilai yang pertama. Dan terakhir di sini ada PK7A. PK7A adalah untuk pengambilan atau penyerahan ijazah atau ijazah ya kepada lulusan kelas 6. Jadi otomatis nanti tinggal cetak ya, kalaupun di sini baris kelebihan banyak ya bisa kita tarik ataupun ya di hide ya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini ya, di kanan di hide saja. Oke, maka ya, sesuaikan barisnya sesuai dengan jumlah murid kelas 6 Bapak Ibu sekalian. Ini ya, disesuaikan masanya. Kita kembali ke beranda ya, setelah tadi penjelasan singkat pembaharuan yang kedua ya. Ini untuk apa, supaya lebih akurat lagi dan lebih simpel, lengkap, bisa digunakan oleh ibu kelas 6 dan bisa membantu pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini untuk bentuk baca bisa digunakan ya, bisa diedit, ada tambahan sedikit ya Bu. Nah, seperti itu letak ya. Oke. Jadi ini fleksibel sekali aplikasi ini, silakan
berkenan menggunakan aplikasi ini, ada di link deskripsi ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.